Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran secara online. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, kita masih tetap selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, sebelum pembelajaran kita mulai pada pertemuan kali ini, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai selesai. Nah, anak-anak sekalian, setiap kali pertemuan, Bapak tak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara mentaati protokol kesehatan, yaitu ingat pesan ibu. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Nah, ketika kita melaksanakan secara disiplin protokol kesehatan di dalam kegiatan kita sehari-hari, maka insya Allah semua apa yang kita harapkan maka akan terhindar dari penularan COVID-19. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu yang lalu, Bapak telah menjelaskan tentang pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS yang meliputi yaitu beberapa jalur pendidikan yang dibagi menjadi dua macam, yaitu ada pendidikan formal dan pendidikan non formal atau informal. Semua itu adalah saling melengkapi dan memperkaya di dalam dunia pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang layanan bimbingan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenal SMA, MA, dan SMK. SMA atau sering yang disebut dengan sekolah menengah atas, dan madrasah aliyah atau yang sering disebut dengan MA. Nah, setelah kita kenal, kita dengar apa itu sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA, tentunya kita harus mengetahui yaitu tujuan pendidikan di SMA atau sekolah menengah atas. Pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, kalau kalian memutuskan untuk memilih SMA, maka kalian bersiap-siap untuk belajar lebih rajin dan lebih tekun, membiasakan diri senang membaca dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga akan selalu bergelut dengan bidang-bidang pelajaran atau mata pelajaran matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, itulah gambaran ketika kalian memilih sekolah SMA atau MA. Nah, sekarang tujuan pendidikan di sekolah menengah atas atau MA. Yang pertama,
yaitu meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam membangun sehubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Nah, jadi ada dua tujuan pendidikan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, yang berikutnya adalah sekolah menengah kejuruan atau yang disebut dengan SMK. Pendidikan di sekolah menengah kejuruan adalah dipersiapkan untuk bekerja. Karena itu, kalau kalian memutuskan untuk memilih SMK atau sekolah menengah kejuruan, maka pikiran kalian harus dipusatkan untuk belajar bekerja, siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan itu sendiri, berlatih kreatif dan selalu berusaha menciptakan sesuatu yang hasilnya adalah produktif serta bersikap profesional. Nah, oleh karena itu di SMK nanti kalian juga sebaiknya mencermati potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan tertentu. Nah, itulah gambaran ketika kalian ingin melanjutkan sekolah menengah kejuruan. Nah, adapun yang menjadi tujuan ketika kalian memutuskan untuk memilih pendidikan sekolah menengah kejuruan, yaitu yang pertama adalah menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesionalisme. Yang kedua, yaitu menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir atau pekerjaan, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri. Yang ketiga, yaitu menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia dan industri pada masa kini maupun pada masa-masa yang akan datang. Nah, sedangkan yang keempat adalah menyiapkan tamatan yang bermutu, berkualitas agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif. Nah, itulah gambaran tentang tujuan ketika kalian melanjutkan ke sekolah kejuruan. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, hendaknya kalian berpikir supaya apa? Adalah menyiapkan segala sesuatunya. Karena semua itu akan mempunyai konsekuensi, baik itu secara finansial maupun secara IQ. Karena semua itu, maka jangan sampai ketika kalian melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang perlu kalian catat adalah tidak mengikuti karena teman. Oleh sebab itu, hendaklah harus muncul dari pilihan diri sendiri.
Nah, ketika kalian berminat untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan, hendaknya selalu memperhatikan paling tidak beberapa kriteria. Yang pertama, harus ada minat yang kuat pada diri sendiri. Yang kedua adalah disetujui oleh kedua orang tua. Nah, karena ini adalah biasanya menyangkut tentang finansial. Apalagi ketika kalian melanjutkan sekolah yang lebih tinggi jauh dengan orang tua. Semua itu harus dipersiapkan supaya tidak menjadi hambatan ketika kalian berada di tengah-tengah perjalanan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga atau kriteria yang ketiga adalah memenuhi persyaratan secara akademis. Nah, persyaratan akademis diantaranya adalah nilai ujian nasional. Nah, untung pada tahun-tahun ini, 2 tahun belakangan insya Allah lulusan, karena di waktu atau di suasana pandemi COVID-19, maka berbeda dengan nilai atau hasil ujian dibandingkan dengan pada waktu-waktu atau tahun-tahun normal. Yang kedua, yaitu harus mengikuti prasyarat yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju. Tentunya harus lulus tes masuk. Nah, yang ketiga yaitu untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan tertentu diberlakukan persyaratan lainnya. Di antaranya adalah mungkin saja dengan postur tubuh dan penampilan. Selain itu juga ada yang menggunakan seleksi pembobotan untuk nilai mata pelajaran tertentu. Nah, itulah sekilas gambaran apabila kalian berminat untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, baik itu sekolah menengah atas atau madrasah aliyah ataupun sekolah menengah kejuruan. Nah, anak-anak sekalian, karena kalian sebentar lagi insya Allah akan lulus, meninggalkan atau pamitan dari Madrasah Tsanawiyah Al-Ilm Banturung, mulai dari sekarang hendaknya selalu dipikirkan, dikonsultasikan, didiskusikan dengan orang tua, sehingga ketika kalian sudah lulus, maka tinggal menuju apa yang kalian cita-citakan, yaitu melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Nah, itulah anak-anak sekalian gambaran atau tentang sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang Bapak sampaikan ini kalian bisa memahami dan bisa memutuskan ketika kalian mau melanjutkan sekolah atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Bapak sampaikan, dengan mata pelajaran tertentu kalian hendaknya selalu harus memperhatikan kriteria-kriteria yang diberikan atau yang menjadi prasyarat bagi sekolah-sekolah yang akan dituju oleh kalian semua. Kurang dan lebihnya pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan sekali lagi marilah kita selalu memperhatikan kesehatan kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran di hari-hari yang akan datang. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.